Halo semua, kita berjumpa kembali dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang kompresor. Seperti yang ketahui, kompresor itu satu alat yaitu yang untuk menghasilkan atau menyedot angin ke dalam suatu tabung dan kemudian dikompresikan ke untuk kebutuhan tertentu seperti untuk mengisi ban sepeda motor atau mobil, atau juga untuk menyemprot saringan udara kalau ketika tune up, atau juga untuk meniup debu, bisa untuk yang lain. Kali ini kita akan bahas kompresor yang ukurannya gede nih, 3,0 HP horsepower. Kemudian mereknya ini merupakan masih jarang, ini mereknya merek Afrika ya. Yang spesial dari kompresor ini adalah dari segi tabung ini ukurannya itu 200 liter. Bisa Anda lihat nih, 200 liter. Jadi ukuran tabung ini sekitar 200 liter dengan tenaganya 3,0 HP atau horsepower, 3 tenaga kuda. Kemudian yang kedua, menggunakan rodanya tidak besi ini, dia menggunakan rodanya menggunakan karet. Jadi untuk menahan beban ini cukup kuat lah. Kalau yang menggunakan roda ini lebih aman. Dia biasanya kalau kebanyakan kalau rodanya besi suka merusak keramik. Yang kedua adalah kompresor ini dia menggunakan motornya yang satu fase, ada tulisannya single pass ya. Kemudian adapun untuk menggerakkan kompresor ini dia menggunakan motor listrik yang satu fase, tapi yang perlu ketahui nih, ini listriknya 2,2 kW. 2 kW ini berarti 2,2 kilowatt. Kalau kilo itu 1000, maka kilowatt berarti kali 1000, 2,2 kali 1000, jadi 2200 watt. Kalau di rumahmu punya kapasitas 450 watt atau 450 volt ampere, ini tidak akan bisa. Jadi minimal di rumahmu itu harus minimal, kalau satu paket PLN itu 450 watt, berarti harus 5 paket atau 6 paket. 6 kali 4, 6 kali 4,5, jadi sekitar 2600 watt baru kompresor ini bisa hidup. Jadi kalau dihitung-hitung berarti 6 paket, lumayan nyedot listrik juga. Karena di satu sisi kalau menggunakan motor listrik ini kita tidak memerlukan bensin, tidak harus selalu isi bensin, tapi yang harus ada itu di rumah kita adalah motor kapasitas listrik dari PLN, yaitu 6 paket 2000, harus di atas dari motor ini. Kalau motor ini 2,2 kilowatt, berarti di rumah kita harus ada listriknya itu sekitar 2600 watt untuk memutarkan ini motor penggeraknya. Nah, kemudian motornya ini bagus nih, berbentuknya pi. Dia berarti menggunakan 2 torak untuk menghisap tenaga yang besar. Biasanya kalau untuk kompresor yang kecil menggunakan satu blok silinder, satu mesin. Tapi karena ini kapasitasnya gede, dia menggunakan 2. Kemudian kalau yang ini guys, nah ini ada pendel. Jadi si motor kompresor ini dia menggerakkan motor menggunakan pendel. Cukup pemeliharaannya dari kompresor ini, apabila dia putus maka gantilah pendelnya ini. Kemudian yang perlu diketahui dari kompresor ini yaitu ini adalah switch magnetik. Kalau kompresor ini sudah jalan, kemudian di tabung meterannya ini
manometernya ini, pressure gauge-nya ini. Apabila si jarumnya ini sudah bergerak ke arah mendekati skala yang merah dari 120 bar, maka otomatis switch kompresornya ini, switch magnetiknya ini akan memutus arus dari PLN. Nanti ada suara timbul ces gitu ya. Ini juga sama. Nah, kemudian ini ada dua saluran keran. Kita bisa menggunakan dua keran ini untuk sesuai kebutuhan. Kapasitas tangki yang besar 200 liter ini bisa digunakan untuk kegiatan bengkel sepeda motor atau mobil, bisa. Yang satu untuk menyemprot, yang satunya untuk mengisi angin. Agar selalu perhatikan bahwa yang perlu pemeliharaan dari kompresor ini adalah selalu periksa tekanan anginnya. Apabila ada kebocoran, biasanya suka timbul suara dari keran ini atau dari bekas sambungan ini, menimbulkan suara sehingga kapasitasnya itu tidak naik-naik. Yang kedua, kerusakan dari apabila yang sering terjadi adalah switch magnetiknya yang tidak jalan. Kompresor terus menyedot tapi tidak jalan. Oke, gitu aja guys. Kemudian yang terakhir, ketika Anda sudah mengisi, kadangkala kalau jangan membiarkan kompresor itu kosong, karena biasanya suka terjadi pengembunan. Di bawah sini ada baut untuk membuang air pengembunan. Selalu periksa supaya tidak terjadi pengkaratan pada besinya. Oke, gitu aja guys. Yang mau like, subscribe silahkan di bawah.